Pemirsa, polisi menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap manajemen taksi Green SM terkait kecelakaan kereta beruntun di Bekasi Timur, Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap manajemen taksi Green SM yang dijadwalkan Senin kemarin ditunda dan berlangsung hari ini. Sementara itu, 4 saksi dari pemerintah Kota Bekasi dan Dirjen Perhubungan Darat sudah diperiksa pada Senin kemarin dan sopir taksi listrik serta petugas palang pintu juga diperiksa di Polres Bekasi Kota. Total 31 saksi telah dimintai keterangan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari pemeriksaan manajemen taksi Green SM, kita sudah terhubung dengan rekan kami Kea Della Rosa di Polda Metro Jaya. Ya, selamat sore Kea, bagaimana jalannya proses pemeriksaan di sana? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini kami belum melihat tanda-tanda kehadiran dari pihak manajemen taksi Green SM yang telah dijadwalkan pemeriksaannya oleh Polda Metro Jaya pagi ini pukul 10 tadi. Memang sudah sampai 6,5 jam para awak media dan juga kami Polda Metro Jaya menunggu kehadiran dari manajemen taksi Green SM itu sendiri yang memang akan dimintai keterangannya terkait kecelakaan yang melibatkan 2 KRL di stasiun Bekasi Timur pada 28 April lalu. Memang selain melakukan undangan untuk pemeriksaan, Polda Metro Jaya juga kembali mengundang beberapa dinas terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan, lalu juga maksud kami Dinas Pekerja Umum, lalu juga ada Dinas Tata Ruang dan Dirjen Perkereta Apian yang dijadwalkan pemeriksaannya hari ini. Yang memang selain Polda Metro Jaya mengundang beberapa dinas tersebut, ada juga informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dari Humas Polda Metro Jaya, yakni kecelakaan di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 28 April lalu. Tahapnya sudah sampai di tahap penyidikan yang sebelumnya hanya sampai di tahap penyelidikan, dan pihak Polda Metro Jaya telah menangani kasusnya secara langsung yang akan ditangani oleh Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang penyidik juga telah mengumpulkan informasi dari 36 saksi mata yang diantaranya adalah penjaga palang di sekitaran stasiun Bekasi Timur, lalu pihak masinis ataupun dari pihak Kereta Api Indonesia itu sendiri, lalu juga saksi pelapor, serta ada juga saksi korban dari kecelakaan KRL kemarin yang dimintai keterangannya oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Dan selanjutnya kasus ini saat ini masih ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya, dan penyidik juga telah melakukan pengecekan berkala CCTV di sekitaran stasiun Bekasi, lalu saat ini telah berkoordinasi dengan rumah sakit yang menjadi tempat para korban kecelakaan KRL dirawat, serta pihak penyidik juga melakukan investigasi lebih lanjut kepada beberapa saksi yang dianggap dapat memberikan penjelasan lebih detail terkait kecelakaan yang melanda 2 KRL serta melibatkan juga taksi Green SM dan kereta api jarak jauh jurusan Jawa dan Surabaya. Dan hingga saat ini awak media masih setia menunggu terkait perkembangan kasus dari kecelakaan kereta api yang melanda di stasiun Bekasi Timur. Sementara itu, Nadia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali, jaga keselamatan dan kesehatan Anda. Pemirsa, akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sebuah sungai di Magelang, Jawa Tengah meluap mengakibatkan banjir bandang. Detik-detik banjir bandang terekam kamera warga. Dusun Batur di Magelang, Jawa Tengah diterjang banjir bandang usai tebing sungai longsor dan menyumbat alur sungai. Air sungai pun meluap dan menerjang jalan kampung. Akibatnya belasan rumah terkena material banjir bandang. Kejadian tersebut terjadi saat wilayah itu diguyur hujan deras dengan durasi lama. Pasca kejadian, warga dibantu relawan melakukan kerja bakti membersihkan lumpur sisa banjir.
Saya buka pintu langsung airnya dari gunung tuh sini Pak, langsung naik masuk dalam ya. Terus? Saya langsung lari. Airnya terlalu tinggi, sekitar 3 meteran kali sini. Sudah 3 meter. Di Kecamatan Gerabak ada 4 titik desa yang terjadi bencana, yakni 2 titik terkena banjir bandang, 1 titik terkena longsor, dan 1 titik 2 rumah warga terkena pohon tumbang. Beruntung dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono Ayus melaporkan. Sungai Cipamingkis meluap dan memicu banjir bandang di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor viral. Warga panik derasnya arus air menyapu sejumlah bangunan di sepanjang bantaran sungai. Hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Bogor, wilayah timur, tepatnya di Desa Sukanegara Jonggol, membuat debit air Sungai Cipamingkis meningkat drastis. Arus sungai yang meluap tak mampu dibendung, terekam video amatir dan viral. Air meluber ke area sekitar dan menyapu sejumlah bangunan yang berada tak jauh dari bantaran sungai. Warga yang berada di lokasi pun panik saat air tiba-tiba naik dan merendam bangunan warung bambu berlantai 2. Derasnya arus air bahkan nyaris menyapu jembatan kecil yang menjadi akses warga sekitar. Setelah kondisi air berangsur surut, warga berusaha menyelamatkan barang-barang berharga yang masih tersisa di dalam bangunan warung bambu. Selain berusaha bangunan, luapan air juga menyisakan lumpur tebal yang menutupi akses jalan di sekitar lokasi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga diimbau untuk tetap waspada mengingat potensi hujan masih tinggi dan dapat memicu banjir susulan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. 2 tempat ibadah hancur dan jembatan roboh diterjang luapan Sungai Cikaret di kawasan Cibalagung, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Sejumlah warga yang rumahnya berada di bibir sungai diungsikan. Jembatan roboh! Jembatan roboh! Sebuah jembatan ambruk di Kali Cikaret, Kelurahan Pasir Jaya. Peristiwa ini terjadi setelah wilayah Bogor dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi. Selain merobohkan jembatan, 2 tempat ibadah juga hancur. Warga yang rumahnya berada di bibir sungai terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman karena rumahnya rawan ambruk. Luapan air sungai di kawasan tersebut juga merendam jalan raya dan pertokoan. Peringatan terjadi kenaikan tinggi muka air. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, peringatan dini berbunyi saat muka air Kali Bekasi mulai naik di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Warga yang mendengar dan mengetahui alarm berbunyi cukup keras langsung bergegas mengungsi di musola. Sementara sebagian warga lainnya bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sedikitnya 170 kepala keluarga yang berada di 2 RT terdampak banjir kiriman dari Kabupaten Bogor. Untuk mengantisipasi banjir yang terus meninggi, sejumlah petugas dari Kelurahan Teluk Pucung dan petugas BPBD serta relawan bencana disiagakan di lokasi. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.